Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila dengan NIM 2313010035. Di sini saya akan menjelaskan tentang hunting proposal kakak tingkat yang berjudul pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, khususnya di Kota Manado. Maksud dari judul proposal ini, pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Kota Manado adalah untuk menggambarkan atau meneliti fenomena pernikahan dini atau fenomena pernikahan di usia muda yang terjadi karena seorang perempuan mengalami kehamilan sebelum menikah, sehingga mereka dipaksa atau terpaksa untuk menikah. Biasanya ini untuk menjaga nama baik keluarga dan menyesuaikan tekanan sosial. Judul ini juga menunjukkan bahwa lokasi penelitian ini difokuskan ke Kota Manado karena diduga kasus seperti ini cukup sering terjadi di kota tersebut, sehingga sangat menarik untuk diteliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang yang terdapat dalam proposal ini ada beberapa poin. Yang pertama, fenomena pernikahan dini. Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun. Fenomena ini masih banyak dijumpai di wilayah Indonesia, salah satunya termasuk Kota Manado, dan menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap kesejahteraan generasi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selanjutnya, hamil di luar nikah sebagai faktor utama. Salah satu penyebab pernikahan dini ini adalah terjadinya hamil di luar nikah atau kehamilan sebelum terjadinya pernikahan yang sah. Kehamilan di luar nikah ini membuat para remaja dan keluarga mereka merasa malu, sehingga mereka terdesak atau terpaksa untuk menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan juga untuk menjaga nama baik keluarga mereka. Keluarga mereka ini tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan ini untuk berumah tangga. Selanjutnya, tekanan sosial dan budaya. Di lingkungan masyarakat Kota Manado, nilai-nilai sosial dan budaya ini masih sangat kuat, sehingga ketika mereka terjadi kehamilan di luar nikah, tekanan dari masyarakat dan keluarga besar seringkali membuat pasangan muda ini tidak memiliki pilihan lain selain menikah. Meskipun secara mental dan ekonomi sebenarnya mereka masih belum siap. Selanjutnya, kurangnya pendidikan seksual dan reproduksi. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas yang masih minim di kalangan remaja membuat mereka tidak memahami resiko dari pergaulan bebas, termasuk kehamilan yang tidak direncanakan. Ketidaktahuan ini memperbesar kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah dan mendorong terjadinya pernikahan dini. Selanjutnya, dampak dari pernikahan dini. Pernikahan dini ini memiliki dampak dengan jangka yang sangat panjang, seperti meningkatnya risiko perceraian, ketidaksiapan finansial, putus sekolah, serta tingginya potensi konflik dalam rumah tangga mereka. Dan dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan tersebut, tetapi juga dirasakan oleh anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Selanjutnya, urgensi penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kehamilan di luar nikah berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Kota Manado, serta untuk menggali solusi yang tepat agar masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat mengambil langkah preventif maupun kuratif yang efektif. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Kota Manado. Selanjutnya, studi literatur atau tinjauan pustaka,
yaitu ada beberapa referensi. Salah satunya skripsi Wiwiyanti dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang berjudul Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Tradisi dan Komplikasi Hukum Islam atau KHI di Kecamatan Amel, Kabupaten Bone. Nah, penelitian ini mengkaji pandangan tradisi lokal dan KHI terkait pernikahan dini, namun tidak mengkaji faktor penyebabnya secara mendalam. Yang kedua, skripsi Tia Novianti itu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyoroti penyebab dan dampak pernikahan akibat kehamilan pranikah. Namun berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada Kota Manado serta menganalisis dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selanjutnya landasan teori atau kerangka. Yang pertama yaitu teori habitus, kapital, dan ranah. Bourdieu menyatakan bahwa struktur sosial ini terbentuk dari habitus atau kebiasaan kolektif. Selanjutnya kapital atau modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Dan ranah, selanjutnya ranah atau arena sosial, tempat interaksi terjadi. Dalam konteks ini, habitus masyarakat, kapital yang dimiliki pasangan muda seperti tekanan sosial atau status keluarga, turut mempengaruhi terjadi pernikahan dini. Selanjutnya, teori perbedaan dan dominasi maskulin. Bourdieu juga menekankan bahwa struktur patriarki menciptakan dominasi simbolik terhadap perempuan. Dalam hal ini, perempuan kerap menjadi objek simbolik yang harus menjaga kehormatan keluarga. Kehamilan di luar nikah menjadi aib sosial, sehingga pernikahan dini dipilih sebagai solusi demi menjaga kehormatan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena pernikahan dini akibat kehamilan di luar pernikahan yang sah secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang mengkaji persoalan berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum positif di Indonesia, serta kondisi sosial yang terjadi di masyarakat Kota Manado tersebut. Lokasi penelitian ini ditentukan di Kota Manado karena wilayah ini ditemukan beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan sebelum menikah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pasangan yang menikah dini, selanjutnya kepada tokoh agama, aparat kelurahan, serta petugas KUA yang berada di lingkungan setempat. Sementara itu, data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sekarang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis. Teknik analitis kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyusun kategori atau pola, lalu menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan secara objektif dan sistematis. Selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu pertama buku dari Agung Chandra Setiawan, yaitu 5 cara terhindar dari hamil luar nikah, yang terbitnya per tanggal 9 Desember 2015. Selanjutnya ada skripsi atas nama Wiwiyanti dari UIN Alauddin Makassar 2017. Selanjutnya ada jurnal, yaitu Penyimpangan Sosial Remaja dengan penulis Hendra pada tahun 2015. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi hunting
proposal cutting yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu pertama buku dari Agung Chandra Setiawan, yaitu 5 cara terhindar dari hamil luar nikah, yang terbitnya pertanggal 9 Desember 2015. Selanjutnya ada skripsi atas nama Wiwiyanti dari UIN Alauddin Makassar 2017. Selanjutnya ada jurnal, yaitu Penyimpangan Sosial Remaja dengan penulis Hendra pada tahun 2015. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi hunting proposal cutting yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.